langsung saja memperkenalkan narasumber yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama tentunya dari kalangan wartawan dulu. Di sini ada Pak Abdul Munif. Beliau merupakan wartawan senior di Papua ini dan juga mantan Ketua PWI Papua. Selamat sore Pak Munif. Selamat sore. Apa kabar Bapak? Kabar sehat. Ya, baru pulang dari Kendari. Baru pulang dari Kendari. Iya, ada Hari Pers Nasional ya di Kendari dan beliau juga ikut di Kendari dan mengikuti kegiatan tersebut. Baru pulang kemarin dan saya langsung todong datang untuk dialog sore hari ini. Yang paling menarik dari pidato Presiden di Hari Pers Kendari adalah beliau akan membuat undang-undang pers baru atau merevisi yang sudah ada terkait dengan kondisi pers di era digital. Di mana era digital ini yang di 5 tahun terakhir itu bereskalasi menjadi satu pers yang lebih utama, ditandai dengan 2017 ketika hoak merajalela sampai harus terkepung ibu kota, itu membutuhkan biaya keamanan itu sampai ratusan miliar untuk satu hari. Artinya di sini informasi itu penting. Di titik itu sudah media yang selama ini mengendalikan informasi sudah kalah oleh media sosial. Sebenarnya kalau tarik ke belakang di 2014 ketika Pilpres itu ada muncul TV biru, TV merah, itu di situ sudah oleng. Masa kejayaan pers mainstream sudah mencapai puncak dan turun kembali. Diambil alih oleh media sosial. Yang di Pilpres 2019 muncul cebong kampret. Itu adalah kemenangan era pers digital yang dikawal oleh medsos. Artinya ruangan terbuka ini sudah dimiliki oleh masing-masing individu dengan jempolnya masing-masing untuk juga membuat narasi seperti tugas wartawan di masa lalu. Nah, otomatis karena ruangan ini diisi banyak orang, terjadi satu efek ekonomi ketika banyak menjadi murah, tidak punya harga, dan ketercampuran. Seperti misalkan para YouTuber sudah bisa mendatangkan pejabat-pejabat publik, menteri-menteri bicara di mejanya. Sehingga apakah itu pers atau tidak, itu ketercampuran ini membuat persnya sendiri akhirnya ibarat sirup tapi airnya terlalu banyak, jadi nggak terasa lagi. Itu kondisi sehingga Pak Presiden ingin membuka kembali ruang baru, undang-undang pers yang mengakomodir seluruh keadaannya, yaitu arus informasi yang tidak terkendali begitu. Nah, itu intinya. Jadi bagi kami yang biasa di dulu era cetak kemudian ke era elektronik. Itu kalau misalkan ada gambar yang sedikit porno begitu di dadanya di blur. Nah, itu karena ada terkendali oleh Komisi Informasi Publik. Bisa diatur karena ada yang mengendalikan. Kondisi teknologi sekarang sudah tidak bisa lagi. Karena pilihannya apakah kita memasukkan teknologi itu atau tidak. Dan ketika sudah memasukkan, tidak mungkin lagi dikontrol. Sehingga masyarakat bebas mengakses seluruh jaringan yang ada di berbagai mainstream yang ada, berbagai platform yang ada. Media sosial juga yang paling penting. Yang paling banyak sekali ya. Seperti itu. Sehingga di kalangan dunia pers masih sedang berpikir bingkai undang-undang yang ditawarkan Pak Presiden ini nanti kita akan isi apa. Seperti itu yang kemarin menjadi dinamika pemikiran di Kendari. Masyarakat sayangnya memang masih banyak yang belum memahami mana benar-benar yang produk jurnalistik
dan yang berita hoax. Itu salah satu permasalahan, dan juga mungkin ya kehadiran media-media yang seperti yang disampaikan oleh Pak Wakapendam tadi, bahwa yang alamatnya saja nggak ada, kita nggak tahu di mana. Dan tapi karena masyarakat saat ini sudah sangat bisa mengakses media internet, jadi ini memang menimbulkan juga keresahan pastinya, dan kita akan minta Pak Munif sebagai wartawan untuk kemudian bisa menanggapi hal ini. Ya, memang karena karakter medium atau platformnya itu tak terbatas, Ya. pilihannya adalah tidak memasukkan platform itu atau memasukkan tetapi tidak dapat mengendalikannya. Itu pilihannya hanya terbatas. Sehingga untuk berpikir mengendalikan itu tidak mungkin, karena itu karakteristik daripada mediumnya memang seperti itu. Sehingga kami dengan teman-teman di Papua mendiskusikan apa yang bisa menjadi solusi. Kami punya 2 tawaran ke pusat dalam rangka memilih, karena pertama mungkin undang-undang pers itu berhenti saja, karena menjadi beban. Kita diamanati untuk mengkontrol sosial sebagai suara dari penderitaan rakyat. Tapi di sisi lain potensi ekonominya sudah tidak ada karena disrupsi tadi, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Pilihan kedua adalah memasukkan pers kebangsaan. Argumentasinya karena setelah di tracking ke arsip negara, itu ternyata pejuang-pejuang kita dulu seperti Bung Karno itu dia dilandrat atau diadili oleh Belanda pakai KUHP paling rendah, KUHP pribumi. Itu karena dia menulis di satu koran di Jawa Barat. Jadi dia menulis di satu koran itu, kemudian diadili, dan kebetulan pledoinya saya punya. Ternyata Bung Hatta juga sama. Dia diadili di Belanda karena menulis juga. Jadi era kebangkitan itu sebetulnya pers ini di eranya menjadi satu rahim untuk lahirnya embrio bangsa Indonesia. Nah, angkatan ini, angkatan pahlawan kebangkitan nasional ini, Dr. Sutomo, Hos Cokro Aminoto, itu semua adalah penulis-penulis di penerbitannya. Artinya pelaku wartawan atau pers pada saat itu. Nah, sampai embrio itu kemudian lahir di tahun 1928 itu, Sumpah Pemuda itulah lahir godogan dari dinamika pemikiran lahirnya sebuah bangsa. Maka ketika 17 Agustus dikatakanlah kami bangsa Indonesia. Lah bangsa ini sudah embrionya sudah dibuat di 1928 yang kemudian lahir bangsa di. Nah, pada saat era yang sekarang sudah tidak memungkinkan lagi, kita ingin tawarkan ke pemerintah untuk sudah kita kembali ke hitohnya, untuk ke pers kebangsaan. Sehingga teman-teman yang ada tersisa, misalkan di Papua saya sudah hitung ya sekitar 500. Itu ya tidak banyak, kalau itu di pers kebangsaan bisa dimasukkan ke kesbang itu bisa mendapat UMR. Karena susahnya sekarang menghidupi media. Itu tawaran dari Papua yang akan dibawa ke Jakarta, yang oleh Pak Presiden sudah dibuka bingkainya untuk diisi. Presiden sendiri ya suruh kita yang isi, kira-kira isinya apa. Kalau dari Papua, undang-undang pers barunya itu adalah pers kebangsaan. Oke. Karena kebetulan kita juga yang melahirkan bangsa Indonesia dalam rahim pemikiran di 3 dekade itu, sampai akhirnya sampai kepada dekade 40-an sudah matang di situ. Nah,
Karena bahasa tidak mungkin digodok kalau kita tidak punya media. Karena masing-masing pada saat itu bahasa daerah. Bahasa, bangsa, dan kemudian juga tanah air yang dari Sabang sampai Merauke bekas dari Hindia Belanda yang berkantor di Kalapa atau Batavia. Untuk itu banyak hal-hal yang sekarang itu informasinya banyak terbuka bahwa ya memang Hindia Belanda itu satu wilayah sejak dulu. Panumbere ada bicara itu juga. Sehingga kalau wartawan dari awalnya sebagai rahim yang di situ embrio itu menempel, sekarang di era yang ya hampir 100 tahunan, 1 abad, kembali ke Hito juga bersamaan dengan semangat ibu kota baru, di mana Indonesia baru bisa membuat ibu kotanya sendiri yang bukan dari dibangun oleh penjajah. Mungkin pers juga harus kembali ke situ. Karena kalau dibiarkan seperti era-era 50 tahun terakhir sebagai industri, dia didefinisikan sebagai perusahaan, itu mengalami kesulitan karena pers bertanding dengan aturan, sementara konten-konten lain dia bertanding tanpa aturan, sehingga antara menarik dan penting mereka nggak memasukkan yang penting, yang menarik aja gitu. Akhirnya kayak TikTok joget-joget itu yang ininya banyak gitu. Jadi akhirnya menjadi pemuas mata atau pemuas pemirsa saja mencari viewer atau subscriber atau tidak memikirkan yang penting untuk bangsa ini. Karena itu memang harus artinya berlomba untuk ikut ditanamkan juga. Cuma persoalannya kita masuk di suatu era di mana segala sesuatunya harus ditafsir kembali dan didefinisikan kembali. Jadi kembali terkait dengan hoax ini, kalau untuk di Papua ini sendiri seperti apa sih pengaruhnya untuk yang terjadi realitanya saat ini? Pengaruhnya untuk berbagai bidang kehidupan seperti yang disampaikan oleh Pak Wakapendam. Kalau Pak dari kacamata seorang wartawan. Ya memang kan kita kenapa dari awal kita masuk di wartawan itu kan kita diperkenalkan undang-undang. Fungsinya kita di situ jelas, yaitu untuk memberikan kontrol sosial, ada fungsi pendidikan, ada fungsi hiburan, memberikan yang masyarakat tidak tahu itu supaya tahu lewat pers. Sehingga ketentuan inilah yang membuat kita tidak bisa lompat-lompat karena ada amanat undang-undang. Di dalam kaidah jurnalistik juga, kaidah keilmuan ini juga kita tidak boleh keluar dari sini. Karena di situ mensyaratkan harus adanya banyak sumber, tidak satu saja yang dinamakan cover both side, dari banyak sisi kita melihat satu hal. Kemudian ada juga kaidah, selain kaidah itu etis. Etis. Jadi sebetulnya persoalan konflik di pers ini sudah dikasih 4 ruang. Pertama ruang hak tolak, hak jawab, kewajiban koreksi, sama hak koreksi. Jadi kata-kata itu diselesaikan dengan kata-kata, bukan dengan hukum. Itu makanya kemarin waktu di Palopo itu agak ribut karena wartawan. Jadi kata-kata diselesaikan dengan kata-kata, bukan dengan hukum. Iya, karena kata-kata ini kan subjek predikat, ini ujaran saja. Kalau dia menjustifikasi kepada subjek itu salah, misalkan hari ini kita sedang berenang di Biak, ya salah, kita sedang lagi diskusi kan gitu. Faktanya begitu. Jadi hanya soal
ujaran itu dikasih 4 ruang untuk menyelesaikan. Oke. Nah, di situ ya ruang pengadilan itu hanya salah satu. Ketika hak tolak itu misalkan dia tidak buka, ya sudah dia ya sudah kita maju ke pengadilan, itulah. Rata-rata orang bypass. Baru dihukumnya lagi bukan dengan undang-undang pers, jadi tuntutnya dengan undang-undang ITE. ITE, oke. Jadi ngenes sekali jadi wartawan itu. Sudah kita bertahan untuk tidak hoak. Ketika ada sesuatu, jadi ini ya kadang koreksi juga sih bagi wartawan bahwa kita bukan penguasa. Bukan. Sebetulnya penguasa juga bukan penguasa. Bukan pengadilan juga. Ya. Oke. Bukan pengadilan juga. Penguasa juga sebetulnya kan pelayan. Oke. Buktinya kan seorang presiden, gubernur kan 5 tahun kan datang ke rakyat minta untuk suara lagi. Karena kita di Undang-Undang Dasar 45 pembukaan itu kan di situ ada kedaulatan rakyat. Kita bukan negara kerajaan. Ya siapapun 5 tahun sekali akan datang ke kita kan. Nah, pers itu sebetulnya menjaga penderitaan mereka. Sehingga fungsi pemerintah yang 4 itu, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam ketertiban. Itu sebagai alat ukur. Pemerintah kita sudah melaksanakan ini belum? Karena dia ada itu untuk itu. Nah, dalam kondisi itu tadi, medium yang begitu bebas, justru pers bingung, dislokasi, bingung mau bikin apa, karena segalanya berubah seperti itu, segalanya berubah. Makanya dengan Pak Presiden bikin bingkai undang-undang pers ini, semoga kita ada jadi angin segar ya. Angin segar, begitu, supaya harapan-harapan dari bapak-bapak juga kita bapak-bapak yang sudah hadir pada sore hari ini, mulai dari Pak wartawan kita dulu, Pak Munif. Apa yang menjadi harapan ke depan dari Pak Munif sebagai wartawan senior? Beliau juga merupakan mantan ketua PWI Papua, yang menjadi harapan terkait dengan eksistensi kinerja pers di Papua, juga terkait mungkin ya kesejahteraan, dan juga terkait dengan undang-undang baru yang nantinya akan mencoba untuk membuat pers ini menjadi eksis lagi, kembali lagi ke apa istilahnya Pak Munif tadi ya. Ya, seperti itu. Apa? Silakan. Ya, bingkai yang sudah diberikan oleh Pak Presiden itu tidak ada jalan lain. Jalan bercabang yang ada di depan itu hanya menutup undang-undang pers atau membuat undang-undang pers kebangsaan, mengembalikan pers sebagai penggagas bangsa. Sekarang pers kebangsaan ini akan mengiringi bangsa Indonesia terus ke depan, karena di situ juga nanti akan ada kesejahteraan wartawannya, akan ada banyak hal di dalam undang-undang baru yang pers kebangsaan itu. Itu saja.